Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita semua di tempat ini itu karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita membuka hati kita kepada Tuhan, datang ke hadapannya dengan sungguh-sungguh. Dan marilah kita menutup mata kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang kami terima Tuhan hingga pada hari ini. Di sini Tuhan kami berkumpul untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk itu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ada kuasa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Ada Engkau Tuhan bekerja di tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan, ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Tuhan yang baik, kami serahkan semuanya di dalam tangan. Kami percaya Tuhan, kami semua menerima hadirat-Mu masuk ke dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh sorak-sorai memuji Engkau, memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Mari yang sama-sama kita percaya, katakan amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan Bapa, ada suatu sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih kepada segala yang Kau berikan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Menghampiri-Mu, melihat tanda kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
sembahmu ya Tuhan. Pujian naikkan sembah, kami naikkan, kami sembahkan kepadamu Tuhan. bagimu Allah yang mulia. Kau yang layakkan kami, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Ku naikkan Sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, katakan oleh kuasa darah-Mu yang telah menebus dosaku. Yang kudus Kamu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh
Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, hendaklah kitanya bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dan menaburkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sehingga kita juga menjadi saksi Kristus dan berkat dimanapun kita berada dan dengan siapapun. Terima kasih Tuhan. Dan kami Bapa datang kepadamu, sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang mengerti setiap tetesan air mata kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata dalam hidup kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami semua di sini penuh dengan sukacita. Dan kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab Kau Bapa kami yang sungguh baik. Kau Bapa yang sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, amin. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa sindiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia
Mari kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Dan marilah angkat kedua tanganmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan naikkan lagu ini, katakan, Kau Bapa yang baik. Kau Bapakku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa. Aku yang Mari umat Tuhan katakan lagi-lagi, Kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Mengerti bahasa Bapak Kau telah mengerti bahasa kesaksian mata kami Tuhan. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa. Aku yang Lagi-lagi kita katakan, Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa. Katakan lagi, Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Katakan umat Tuhan sendiri yang mengatakan, Kau Bapakku yang baik. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik Tuhan. Mengerti bahasa Yang telah mengerti bahasa tetesan setiap tetesan air mata kami. tak Kau Dan Kau tidak biarkan pernah membiarkan kami Tuhan ku untuk berjalan sendirian. sebab Sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kau Bapakku yang baik. Masih umat Tuhan. Bapakku yang baik. Amin ya Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, Dengarlah Tuhan lagu kami dan seruan kami Tuhan. Dengan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. sebab Kau Bapakku yang baik. Mari sama-sama dengan iman Tuhan Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa. Sekali lagi katakan, Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami telah merasakan dengan masuk dalam kehidupan kami. Dan kami datang kepadamu Tuhan untuk bersorak-sorak memuji Engkau.
Kami siap untuk itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Kita masih tetap berdiri untuk memuji Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik dan sungguh baik. Yang katakan, mempercaya katakan amin. Dan mari kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan tanpa terkecuali. Amin. Masuk gerbangnya dengan bersyukur kepada Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Dan pesan perang. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Pujian kebrasan tak kalah, musikan tarian. Semua makhluk hidup di surga dengan senang hati angkat jempolmu. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku kita katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kristus Allah Tuhanku pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian dengan sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk hidup di surga dengan senang hati naikkan Tuhan ajaranmu. Dan Tuhan baik, dan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dan Tuhan baik, dan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya musik kekal memuji Tuhan, musik memuji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dengan sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan. Dan angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
tetap memuji Tuhan dan kita percaya Ia telah menyelamatkan kita dengan darah yang kudus, pelukis cakrawala, dan Dialah pencipta semesta. Amin. Mari berikan tepuk tanganmu untuk memuji Tuhan. Berikan tepuk tanganmu tanpa terkecuali. Jangan malu-malu untuk memuji Tuhan dan jangan malu-malu untuk bertepuk tangan memujinya. Mari kita bersorak-sorai. Amin. Mari dengan segala hati kita katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat Hal-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dengan Allah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, puji jadi nyatakan. Great is our God. Kita masih tetap berdiri untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat Hal-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, puji jadi nyatakan. Great is our God. Mari sama-sama kita katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lewat Hal-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, puji jadi nyatakan. Great is our God. Tuhan, silakan jemaat duduk kembali. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itulah benarnya Tuhan, tujuan kami datang ke tempat ini. Selain untuk memuji dan menyembah Engkau, tujuan utama kami adalah mendengarkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Firman
firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, karyaku sembah Yesusku, Rajaku. Mari lagi kita katakan dengan segenap hati kepada Tuhan. Kita katakan, firman-Mu Katakan besertaku, amin ya Tuhan. maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
Nah, sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan ada dan mengucapkan semua penampilan karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih Yesus yang memenuhi kehidupan kami. Dan hari ini juga Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, kami mau tetap hidup, kami menyembah dan mengulangi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami siap untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berbicara oleh hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang mengajari hamba untuk berbicara Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami Tuhan boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati setiap hati, setiap pemikiran semua yang ada di tempat ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Terima kasih. Terima kasih untuk tim pujian penyembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kedatangan saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya pada sore hari ini. Ya, kenapa saya ucapkan terima kasih? Ya, karena dengan kehadiran saudara, tahukah saudara bahwa kehadiran saudara itu sangat-sangat penting sekali, bahkan sangat-sangat Tuhan sangat-sangat dan sangat merindukan setiap anak-anaknya itu hidup di dalam hubungan yang terus-menerus dengan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita selalu memperingatinya ya. Jadi, jikalau sore hari ini kita memperingatinya kembali supaya kita juga mengingat, tidak melupakan, bahkan kepada anak-anak ya, kalau ada di sini yang sudah berkeluarga, kepada anak-anak kita harus kita ceritakan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, apalagi mengenai Jumat Agung, bagaimana Yesus, kalau dari tadi ya WL selalu ingatkan tentang Yohanes 3 ayat 16, nah hari ini kita mengingat itu kembali. Nah mari Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-23, bersama-sama kita membukanya. Ayat yang ke-44 sampai yang ke-49. Kalau dia sudah ditampilkan, kita akan membacanya bersama-sama. Nanti saya meminta yang pria di ayat yang genap, para wanita di ayat yang ganjil. Haleluya. Sudah? Baik ya, kita akan membaca bersama-sama ya. Nanti yang pria silakan membaca di ayat yang genap. Semua yang ada di sini jenis kelaminnya pria kan? Nah tolong jangan salah baca ya. Yang genap itu pria yang baca, yang wanita itu di ayat yang ganjil. Yuk, hitungan ketiga dimulai dari pria. Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 49. Yuk, dua-dua ya. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan hidup sama seperti yang dulu lagi. Nah, pada saat sore hari ini, sebelum saya kepada topik khotbah ini, saudara saya mungkin kita juga pernah mendengar dan mungkin mendengar ya, ada beberapa kejadian-kejadian tentang yang namanya kematian ya. Ada yang mati rame-rame. Ya, kemarin ada peristiwa satu keluarga mereka sambil ikat tangan ya, apakah mereka sudah janji kali ya? Satu keluarga untuk mereka mengakhiri hidup mereka, tetapi kematian mereka adalah kematian yang sia-sia. Lalu ada lagi, mungkin ada yang mati karena penyakit, ya. Mungkin ada yang mati karena apa lagi? Mungkin karena ada kecelakaan,
Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kematian itu datang, saudara, di situ tidak ada yang bunyinya bahwa setiap peristiwa kematian yang saya saksikan, yang saya lihat, baik itu di media sosial, baik itu yang di berita-berita. Nah Bapak Ibu, kematiannya itu tidak ada sesuatu yang fenomenal, yang membuat sesuatu hal terjadi perubahan. Ya, yang mengubahkan kehidupan seseorang menjadi lebih baik, yang mengubahkan kehidupan banyak orang menjadi lebih baik, yang memberikan kesempatan kepada orang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi di sini saya melihat bahwa kematian Yesus itu membawa sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Amin. Iya Bapak Ibu. Nah, di dalam pasal ini saya melihat ada beberapa peristiwa ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca tadi ya, kalau kita hanya baca-baca saja, tetapi kita tidak memperhatikan dengan baik dan seksama, mungkin kita tidak akan temukan apapun. Mungkin kita akan menganggap ini adalah sebuah bacaan biasa. Mungkin ini sebuah bacaan yang membosankan. Mungkin ini sesuatu hal yang aduh buat apalah dibaca-baca ini. Gak ada sesuatu yang penting lah di sini. Dan lagi yang dibaca, yang diceritakan di sini entah apa pun yang kepalaku. Mungkin. Ya, kalau kita hanya membacanya sekedar baca. Mungkin kita hanya menganggap ini sebagai bacaan doang. Ya, atau sebagai sesuatu hal ya, biar cepat selesai. Tetapi kita tidak melihat, memperhatikan. Apalagi sampai ke merenungkannya Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di dalam pasal ini, ya di dalam apa yang kita baca ini, perikop ini Bapak Ibu, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Ya, kita melihat bagaimana ketika Yesus, coba bayangkan, untuk menuju kepada kematian, Yesus mengalami peristiwa yang luar biasa hebat. Ya, peristiwa yang dimana dia harus tanggungkan itu semua, bukan karena hasil perbuatannya, bukan karena hasil yang dia sudah lakukan selama ini, bukan karena sesuatu yang harus dia terima oleh karena hal-hal yang di belakangnya, tetapi kematian yang dia terima, bentuk kematian yang dia terima, yang harus dia jalani Bapak Ibu. Kita melihat ada hal yang kita lihat di situ, peristiwa yang luar biasa. Nah, coba kita lihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu sebelum kepada kematian Yesus. Nah, Bapak Ibu, di ayat 44 di situ dikatakan ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bapak Ibu, saya melihat di sini bahwa peristiwa yang pertama adalah di mana suasana, daerah, tempat di mana Yesus pada saat itu disalibkan berubah. Katanya ada kegelapan. Hari itu enggak malam Bapak Ibu. Bahkan matahari mungkin bersinar pada saat itu. Tetapi ketika detik-detik di mana Yesus mau kepada kematian itu Bapak Ibu, ada kegelapan. Ya, mungkin selama ini kita kalau lihat matahari ditutupi oleh kegelapan, apa namanya? Hah? Biasa mendung, gerhana. Ya kan? Terang lalu tiba-tiba ada gelap, itu namanya gerhana kita bilangnya. Tapi itu bukan gerhana. Yang terjadi bukan gerhana, tetapi sebuah peristiwa yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Bayangin ya, coba dulu Bapak Ibu ingat-ingat dulu. Pernah datang kepada sebuah melayat tempat orang meninggal? Pernah? Pernah nggak ada yang ketika seseorang itu meninggal lalu sampai 3 jam gelap di daerah mereka? Atau beberapa jam begitu? Pernah terjadi? Pernah? Atau di kampung kita lah mungkin ada pejabatkah yang meninggal ya kan? Atau adakah mungkin orang-orang ternama yang meninggal di daerah kita itu? Pernah nggak waktu ketika kita melayat lalu kita dihadapkan pada satu di mana kegelapan terjadi beberapa jam? Pernah nggak? Pernah? Kegelapan terjadi beberapa jam. Siapa yang pernah? Coba dulu kasih tahu namanya, di mana lokasinya.
Nggak pernah. Nggak pernah Bapak Ibu. Itu hanya terjadi ketika Yesus ada di detik-detik dia hendak melepaskan nyawanya. Peristiwa yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi. Nah, kita melihat di situ bahwa tabir bait suci terbelah dua. Ini nggak pernah terjadi dimanapun. Nah, saya melihat di sebuah terjemahan tabir bait suci itu, tabir itu rupanya di situ dikatakan ya, bahwa itu adalah pembatas antara pria dan wanita. Dulu kalau beribadah itu mereka di tempat ibadah mereka itu wanita dan pria itu tidak sama posisinya. Ada yang memisahkan mereka. Tapi hari ini saya mau lihat dulu, coba lihat kanan kirimu. Ada nggak pria di sebelahmu? Sama nggak pria? Malah saya lihat pria semua di belakang tuh. Wanita di depan. Nggak ada lagi yang memisahkan. Artinya di hadapan Tuhan semua sama bagi Tuhan. Nah, ini peristiwa yang kedua Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu peristiwa apa lagi yang ada di situ Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu kita melihat bahwa Yesus mau mati aja dijaga. Ya, siapa di sini mau mati dijaga sama tentara? Detik-detik mau melepaskan napas terakhir. Beberapa tentara gitu jagain mayatnya gitu. Ada di sini? Siapa di sini? Mungkin ada saudara-saudaramu kali. Detik-detik kematiannya harus dijagai sama polisi. Satu peleton gitu. Ada? Adakah? Adakah di sini? Yang mau mati dijagai sama polisi? Dilihatin gitu? Diperhatikan gitu? Gak ada. Tapi Yesus tetap dijagai oleh pasukan. Bahkan dekat dengan dia adalah kepala pasukan. Bayangkan Yesus mau mati aja dijagai terus. Dan kita melihat Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kepala pasukan itu ketika dia melihat dua peristiwa sebelumnya, peristiwa di mana terjadi kegelapan, kepala pasukan yang tadinya ikut serta mengolok-olok Yesus, ikut serta mungkin meludahi Yesus, ikut serta merendahkan Yesus, bahkan mentertawakan Yesus. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kepala pasukan itu ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Perkataan itu keluar dari mulut kepala pasukan itu. Sesuatu terjadi bukan? Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Nah, kita melihat di sini ya Bapak Ibu, bagaimana Yesus harus mengalami peristiwa yang menyedihkan. Kalau kita mungkin mengalami peristiwa yang menyedihkan karena perbuatan kita sendiri, benar. Mungkin kita dijauhi teman ya, mungkin karena kita sendiri yang bersikap kurang benar. Ya, mungkin kita nggak dianggap orang, ya lihat dulu mungkin bagaimana kehidupan kita sendiri. Mungkin orang nggak peduli sama kita lagi, kita udah sedih. Tetapi Yesus bukan karena perbuatannya, bukan karena apa yang dia kerjakan. Dia tanggung semuanya. Itu karena dia mengasihi kita. Katakan pada kanan kirimu, Yesus mengasihimu. Lebih kencang lagi bilang sama dia, tapi jangan teriak, Yesus mengasihimu. Mana ada pribadi yang seperti Yesus ini yang mau mengasihi dengan tulus, yang mau mengorbankan nyawanya, yang mau memberikan segalanya. Sedangkan kita aja take and give. Katakan sama-sama. Tanya dulu dirimu, benar apa enggak tuh? Iya kan? Hari ini kok aku traktir, besok traktir aku lah, ya kan?
Nah kalau kau nggak ditraktir lagi, aja kau mau ditraktir aja kau. Nggak pernah traktir orang. Sekali-kali bayar dong, ya kan? Bayangin loh. Yesus nggak pernah bilang, gantian dong. Aku tadi udah diiniin, kamu dong gantiin posisi aku. Nggak pernah. Nah kalau kita, apa-apa kalau bisa pakai catatan kan? Senin sampai Selasa, kalau bisa seumur hidup pakai catatan. Makanya kalau satu ketika ada 2 orang sahabat bentrok pasti ngomongnya gini, udah banyak kali jadi aku tolong. Tapi gak sadar diri. Kalau gak karena aku ya, kalau gak karena pertolonganku ya, kalau gak karena aku, kalau enggak. Belajar dari Yesus. Yesus gak pernah kasih daftar pertolongan. Yesus gak pernah ketok pintu rumah kita lalu bilang, hei, tadi WL-nya ya, Mbak, ini daftar pertolonganku samamu. Gantian dong. Yesus gak pernah kayak gitu. Dia gak pernah bikin daftar kesalahan kah, daftar pertolongan kah, daftar bantuan kah, gak pernah. Daftar dosa kah, gak pernah. Tapi kalau kita, semua daftar bisa kita buat. Semua daftar bisa kita kerjakan. Hari ini kita harus ingat kembali kematian Yesus. Yesus mengerjakan segala sesuatunya. Dia memberikan segala sesuatunya. Dia tidak memandang siapa engkau, siapa saya. Dia tidak pernah bilang, oh anakku yang ini udah terlalu banyak kesalahannya, gak bisa lagi diampuni. Lalu kenapa kita terhadap teman kita mungkin, terhadap sesama kita mengatakan gak bisa lagi kau kumaafkan. Sekali 2 kali oke lah, ketiga kali tidak, maaf bagimu. Iya kan? Siapa yang pernah bilang kayak gitu? Sekali-kali boleh lah, 2 kali, oh gak benar lagi kau. Tidak maaf lah bagimu. Iya kan? Yang masih melakukan itu katakan dalam hatimu, bertobat. Bertobat. Jangan lagi seperti itu. Mari kita belajar untuk hidup seperti Yesus. Ya, kalau tadi saya katakan jangan hidup seperti yang dulu lagi. Bahkan kita melihat juga di peristiwa selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa seluruh orang banyak penonton yang menyaksikan, yang mentertawai Yesus, yang bahkan menghina Yesus, yang menganggap Yesus sebagai mainan, dikatakan di ayat 48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan. Bayangin, Yesus jadi tontonan. Kita pernah lihat tontonan gak? Siapa pernah lihat layar tancap? Zaman saya dulu layar tancap, sekarang mungkin udah main semua gadget ya. Kami dulu layar tancap, ramelah manusia menonton. Bayangkanlah Yesus dijadikan tontonan seperti pelawak. Yesus bukan pelawak tapi dijadikan pelawak. Yesus seperti seorang yang ya pernah lihat gak pencuri. Ya kalau kita lihat di berita-berita dipukuli ya. Bahkan ada yang dibakar. Yesus bukan pencuri tapi dia dijadikan tontonan seperti pencuri. Itu yang dialami Yesus. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ayat 48 mencatat bahwa orang-orang yang menjadikan Yesus tontonan itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kalau di terjemahan lain dikatakan mereka sambil mengelus dada. Apa yang membuat mereka bisa begitu? Karena peristiwa tadi mereka saksikan tidak pernah sepanjang sejarah hidup mereka ada orang mati, terjadi kegelapan beberapa jam. Ada orang mati, maka bait suci terbelah. Hanya Yesus yang seperti itu. Disitulah juga ditunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Bukan manusia yang biasa, yang penuh dengan dosa. Bayangin Bapak Ibu. Itu Yesus yang engkau dan saya sembah. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang ada di hatimu itu engkau perlakukan di atas segala-galanya? Engkau tinggikan di atas segala-galanya? Pernahkah engkau memukul-mukul dirimu dan mengatakan, Tuhan betapa jahatnya aku?
Betapa jahat. Roma 6 ayat 13 mengatakan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Roma 6 ayat 13 katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mana anggota tubuh kita? Dari mulai rambut sampai ujung kaki itu semua dipenuhi dengan anggota tubuh. Firman Tuhan katakan, jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Pernahkah kau pukul dirimu dan mengatakan, Tuhan, tanganku kupakai untuk dosa, pukul orang. Mulutku kupakai untuk dosa, memfitnah, ngomong tidak benar terhadap orang, ngomong kasar. Pernahkah kau pukul dirimu dan mengatakan, Tuhan, mataku kugunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Melihat bokep-bokep semuanya. Masih anak-anak juga. Anak-anak remaja, handphonemu jangan kau pakai untuk melihat tontonan-tontonan yang tidak benar. Karena itu akan selalu lewat di handphonemu. Sekali kau buka itu akan terus lewat di handphonemu. Di Facebookmu pun juga. Jangan terlihat kayak muka gak pernah melakukan itu. Seolah-olah tidak pernah lewat. Seolah-olah kau adalah anak yang terkudus di muka bumi ini. Halo? Anak SD aja udah tahu dia pacarku katanya. Aduh, dia pacarku. Jadi kalau anak sekolah minggu bilang, Miss, ma'am saya sudah punya pacar, pacarku si ini. Katanya. Lalu saya bilang, yang cuci bajumu siapa? Mama. Yang ngasih kau makan siapa? Mama. Semuanya siapa yang melakukan untukmu? Orang tua. Berarti belum saatnya. Pernahkah kita merenungkan bahwa anggota tubuh kita ini sudah kita lakukan hal-hal yang jahat? Siapa yang sampai hari ini pergunakan tangannya untuk hal yang jahat? Saya mau tanya, para pria ada di sini? Halo para pria? Halo para pria? Coba dulu catat ya. Dari atas, dari kepala ini rambut sampai ke kaki, catat dulu. Udah kemana aja digunakan anggota tubuh ini? Apa aja yang digunakan? Kalau persenannya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang mana digunakan? Makanya kau yang punya pacar, pegang tangan kau tuh bilang, dalam nama Yesus jangan kau pergi kemana-mana. Ya kan? Yang pacaran-pacaran, di gereja saja pacarannya. Ada bapak gembala, ada ibu gembala, itu bagus. Ya kan? Semakin banyak orang yang tahu siapa pasanganmu, semakin bagus. Jadi niat untuk selingkuh makin sedikit. Ya kan? Tapi kalau kau sembunyiin di Amerika sana, atau di mana itu di Spiongot, kemana-mana kau bilang ada pacar belum? PDKT aja. Semua PDKT. Tempat lain nanti, oh enggak. Teman tapi dekat aja. Teman tapi mesra ya. TTM. Halo tolong. Bapak-bapak ingat kau sudah bapak-bapak. Jangan mikir anak muda lagi. Kalau anak muda, ya dia masih bisa lah banyak gaya ya kan. Karena dia belum punya pasangan tetap. Jadi dia akan memberikan gaya supaya ada yang melirik dia ya kan. Nah kalau dia terus aja di rumah di kamarnya siapa juga yang nengok. Cewek-cewek juga tapi jangan terlalu ya kan. Kata-kata terlalu ini bahaya. Coba dulu nanti dicatat. Yang wanita, halo yang wanita. Coba dulu diingat sepanjang minggu ini. Anggota tubuhmu itu banyak dipakai untuk apa? Melayani apa sekarang? Melayani itu banyak. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus kah? Atau Tuhan yang lain? Banyak Tuhan loh. Ya. Coba perhatikan. Ini
jelas dikatakan bahwa jangan hidup sama seperti yang dulu lagi. Jangan serahkan anggota tubuhmu. Serahkan berarti sukarela, kita yang arahkan, benar? Hanya istri yang boleh menyerahkan dirinya kepada suami. Kalau pacaran jangan serahkan dirimu kepada pacarmu, minta tolong. Belum waktunya. Tapi kalau sudah diikat oleh pernikahan, serahkanlah semua sama suamimu. Haleluya. Karena itu kata firman Tuhan, bukan kataku. Dikatakannya jangan serahkan. Untuk hal-hal yang jahat. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini, setiap hari bangun tidur, tolong kau doakan dulu seluruh anggota tubuhmu itu. Supaya tepat penggunaannya, tepat sasaran. Jangan salah sasaran. Ibu-ibu juga, jangan salah sasaran. Kita kadang-kadang salah sasaran dalam berbicara. Apalagi kalau suami dan istri sudah ada masalah, ngerembet lah itu. Ya kan? Ya kita juga perlu bertobat ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Supaya apa? Supaya tepat sasaran yang kita kerjakan. Jangan salah kita menggunakan. Karena kita ibu-ibu ini yang sering bersama anak-anak. Jadi emosi mereka, kejiwaan mereka banyak dipengaruhi oleh ibu-ibu. Karena interaksi setiap hari. Jadi pada saat sore hari ini, ingat, jangan hidup sama seperti yang dulu lagi. Yesus sudah mati. Hari ini kita sudah terima Yesus semua. Sudah terima Yesus? Sudah semua? Oh masih ada yang belum? Tapi nanti Tuhan akan melawatnya. Haleluya. Tidak apa-apa, sudah ikut beberapa kali pemuridan walau belum mengerti, tapi nanti Roh Kudus yang akan menerjemahkannya. Jadi pada saat sore hari ini, mari katakan kepada dirimu, Tuhan, ampuni aku atas kejahatan. Itu harus diucapkan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Karena hanya orang yang sungguh-sungguh lah yang didengar Tuhan doa-doanya. Di pada saat sore hari ini Bapak Ibu, ini kita lihat ya, tadi ada berita kampus pendidikan di Kota Medan udah tawuran. Bayangin, kampus yang akan mencetak orang-orang untuk menjadi pengajar, mereka bisa tawuran. Bukankah kampus itu dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki pola pikir yang harusnya tidak sama lagi dengan orang yang tidak punya pendidikan. Seharusnya semakin tinggi pendidikannya, cara berpikirnya harusnya semakin luas. Tidak gampang mereka akan dipengaruhi oleh hal yang tidak baik, tidak benar. Tidak gampang tersulut oleh api kemarahan. Tetapi mengapa itu bisa terjadi? Karena ini mereka menyerahkan anggota tubuh mereka kepada dosa untuk senjata kelaliman. Sehingga mereka menganggap ketika mereka menghancurkan harta benda milik orang itu enggak apa-apa. Ketika mereka menganggap melakukan itu kan sebuah kebenaran bagi kami. Menurut mereka. Tetapi apakah semua permasalahan harus diselesaikan dengan kekerasan? Lihat Yesus. Emang Yesus gak bisa melepaskan diri dari orang-orang yang berencana jahat terhadap dia? Ya bisa lah, tetapi tidak akan tergenapi. Manusia tidak akan diselamatkan. Bukankah rancangan Tuhan adalah keselamatan? Itu yang digenapi Yesus. Sehingga dia rela mengerjakan misi di muka bumi. Untuk apa? Untuk saudara dan saya menerima kehidupan yang kekal. Itu. Makanya Yesus tidak mengakhirinya dengan keributan. Dia disiksa, dia dihina, dia terima. Apakah Yesus menikmatinya, tidak merasa sakit? Sakit.
Bayangkan di Taman Getsemani, sebelum Yesus saja ditangkap mau disalib, dia sampai berkeringat mengeluarkan peluh darah. Bayangin, saking bergumulnya. Karena dia tahu bagaimana penyiksaan yang di depannya itu akan dilakukan. Tetapi dia ingat satu, bahwa misi untuk penyelamatan itu harus tergenapi. Kalau Yesus tidak mati, kasih karunia itu tidak kita alami. Jadi puncaknya adalah kematian Yesus. Puncak dari semuanya adalah kematian Yesus. Karena kalau Yesus tidak mati, tidak ada keselamatan. Tapi karena kematiannya, kita menerima keselamatan. Haleluya. Jadi tolong, jangan disia-siakan keselamatannya. Jangan dibikin kayak makanan ringan, gampang ditukar-tukar. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan tidak ada nama lain. Pergi cari ke tempat lain. Adakah yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan kehidupan? Tidak ada, cuma Yesus. Saudara pernah praktekkan usir setan enggak? Apa yang terjadi? Setannya pergi enggak? Coba usir dalam namamu, pergi enggak? Karena namamu gak ada kuasa. Iya kan? Kuasa itu bukan dari kita, dari Yesus. Karena Yesus sudah ada dalam diri kita, sehingga kita punya kuasa. Kalau kepala pasukan dia bertobat, lalu orang-orang yang menjadikan tontonan Yesus itu, Yesus dijadikan tontonan, mereka pun berubah. Masakan kita tidak berubah? Yang siap berubah, yang akan memakai anggota tubuhnya untuk memuliakan Tuhan, katakan amin. Kau janji sama Tuhan ya, bukan sama aku ya. Karena Tuhanlah setiap hari yang akan memperhatikan kita. Nah kalau saya mana bisa lah saya perhatikan kalian. Paling waktu sini bisa aku tengok, ya kan. Kalau misal kata agak lain bisa aku bilang, gak cocok begini, mungkin dikasih ya kan. Apa namanya, isyarat ya. Bahasa-bahasa tubuh. Tapi kalau di luar sana, mana bisa aku tahu apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Bahkan di dalam pikiranmu pun saya tidak tahu apa yang kau rancangkan. Tetapi Tuhan tahu apa yang kau rancangkan, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Yang kau sembunyikan pun dari gembalamu Tuhan tahu. Yang kau sembunyikan pun dari orang tuamu Tuhan tahu. Jadi jangan takut sama manusia, takutlah sama Tuhan. Karena dia yang memberikan nafas kehidupan kepada engkau. Bukan gembalamu. Gembalamu adalah orang yang mempersiapkan engkau untuk engkau terus menerus bisa memahami kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga hidup bertumbuh terus. Tetapi Tuhanmu, dialah keselamatanmu, pengharapanmu. Dialah penolongmu. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan engkau. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Jangan hidup sama seperti yang dulu lagi. Sebelum mengenal Yesus, mungkin kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Kita menikmati dosa itu. Kita menyenangi dosa itu. Tapi tahukah engkau bahwa engkau akan binasa ketika engkau tidak hidup di dalam kebenaran firman. Engkau akan binasa. Keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, kematian Yesus, jangan kita sia-siakan. Pengorbanannya di salib, jangan kita sia-siakan. Jangan kita anggap rendah apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ingatlah itu seumur hidupmu. Dan persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Kita naikkan lagu yang pertama tadi. Para singer boleh membantu menaikkannya.
menaikkan pujian ini bukan sekedar bernyanyi, tetapi ingatlah banyak hal yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tanda kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir kehidupan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, tidak akan ada yang menghakimi engkau. Tapi ketika hari ini engkau mau berubah dan bertobat, selagi kesempatan masih ada, selagi nafas kehidupan masih ada, hari ini segala kejahatan yang kau lakukan, yang kau senangi, tinggalkan itu semua. Datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Yesus. Dia siap untuk selalu mengampuni. Dia tidak akan pernah menghakimi engkau, tetapi Dia akan memberikan kasih-Nya yang besar kepadamu. Jangan pernah memikirkan apa kata orang, tapi lihatlah Yesus yang sudah memberikan nyawanya. Satu kali ada seorang anak muda tinggal bersama neneknya. Pemuda ini sangat-sangat nakal, bahkan seluruh penduduk desa tidak menyukai. Sampai satu kali ditetapkan bahwa anak muda ini akan dihukum mati, akan dihukum gantung. Dan di desa itu hukuman gantung akan diadakan jam 12 dan akan diberikan lonceng supaya hukuman itu dilakukan. Anak muda tinggal bersama dengan neneknya dan neneknya sangat-sangat mengasihi dia. Keesokan harinya sang pemuda sudah dibawa. Dia akan mengambil hukuman itu. Ditunggu sampai jam 12. Para pembunyi lonceng mereka sudah pergi ke atas. Ada 2 lonceng yang akan dibunyikan dan mereka akan beradu dengan berbunyi. Dan sampai ketika jam 12, lonceng itu ditarik dari arah yang kiri satu dan dari arah kanan satu. Tetapi tidak ada bunyi.
Ternyata Bapak Ibu, neneknya tadi, dia memegang erat-erat lonceng itu. Dia tidak ingin cucu yang dikasihinya dihukum mati. Dia merelakan tubuhnya hancur remuk demi cucunya supaya tetap hidup. Dan ketika melihat itu cucunya menangis berteriak, karena nyawanya harus ditebus dengan nyawa. Yesus lebih dari itu Bapak Ibu. Hari ini persembahkanlah tubuhmu untuk kemuliaan. Jangan lagi hidup sama seperti yang dulu. Lakukan hal yang memuliakan Tuhan. Berikan tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai tubuhmu untuk menyenangkan hatimu dan menyenangkan dunia ini, tetapi pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Uyara labatakara labalaba, syara labatakara labalaba, uyara labatakara labalaba, syikina labalaba, uyara labalaba, sakara menjadi ciptaan yang baru. Bapak, di sini kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, setiap tangan-tangan kami yang memberi dan memberkati persembahan kami berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian sebab Tuhan baik.
Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita sama-sama bangkit berdiri. Memberikan tepuk tangan kepada Tuhan. Mari angkat kedua jempolmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Dan kita katakan sebab Tuhan baik. Baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Marilah berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandanganmu ke surga dan bukalah hatimu buat Bapa kita di surga. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita Roh Kudus yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya, secara bersama katakan